Pemirsa, usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polresta Jakarta Barat, artis Revaldo Vivaldi dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Artis Revaldo akhirnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo lakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Revaldo dijerat pasal berlapis atas kepemilikan dan penyimpanan narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Kalian nih Bang, relap terus Dok. Hilap. Nyesel gak atau seperti apa nih Bang Revaldo? Perkara yang keempat, artinya sudah tiga kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut. Pak, sebenarnya alasannya apa sih Pak dia lagi itu Pak? Kita bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya adalah karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya. Bahkan sesekali dipakai karena dia banyak pikiran. Nah, kita dalam pikirannya apa? Kita fokus kepada dia menyimpan narkotika itu. Saat ini pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Revaldo Vivaldi, pemain sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini tertangkap saat narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menemukan peralatan konsumsi sabu, 2 klip plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, dan obat keras golongan A yakni Xanax dan Aprozola. Artis Revaldo 3 kali terjerat kasus narkoba yakni pada tahun 2006, 2010, dan 2023 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Petugas kini mulai kewalahan memadamkan api akibat kencangnya tiupan angin yang membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terbaru, kobaran api meluas, membakar lahan gambut dan semak belukar kering di Jalan Yosudarso 18 Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu siang. Upaya pemadaman yang dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tak berjalan mudah. Petugas kewalahan memadamkan api lantaran angin berhembus kencang dan asap pekat yang menyelimuti kawasan. Petugas harus menerobos medan terjal agar bisa mencapai titik kebakaran. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Untuk luasan puluhan hektar sudah Bang. Menjalar ke sini ya? Ya Bang, dan hampir mendekati permukiman Bang. Upaya pemadaman apa nih kendalanya? Untuk kendalanya sumber air sudah mulai mengering dan kami menggunakan tangki water supply Bang. Akibat kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti kawasan permukiman yang kian mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Ya, dari pantauan IQR, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan berbahaya. Bisa kita lihat pemirsa dari laman IQR, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam keadaan zona merah. Tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan sempat menyentuh angka 559, 689, dan 865 alias zona berbahaya. Kopi kasih auto nanti barang sebelah posnya nih. Woi,
Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet. Sebanyak 95 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 200 wisatawan hilang kontak. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang perbatasan Nepal dan Tibet, tepatnya di sepanjang sungai Trishuli, distrik Nuwakot, Nepal. Akibat peristiwa ini, sedikitnya ada 95 orang dilaporkan tewas dan 384 orang lainnya dinyatakan hilang, termasuk 291 diantaranya wisatawan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, hingga Malaysia. Sebelumnya, luapan air deras berasal dari sungai Bote Koso menerjang belasan desa di distrik Rasuwa dan Nuwakot, Nepal. Banjir kemudian mengalir deras hingga ke aliran sungai Trishuli. Sementara di sisi Cina, tanah longsor menghantam area pelabuhan perbatasan Girong di kota Shigatse, Tibet. Insiden ini memutus jalur darat, jaringan komunikasi, serta pasokan listrik di wilayah tersebut. Bencana banjir bandang ini diduga dipicu oleh gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 yang menyebabkan longsoran es dan batuan di Sungai Lende Kolang. Udah hilang tuh. Ya Allah. Pemirsa, otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman sepanjang sungai Bote Kosi. Mengerahkan helikopter, petugas SAR Nepal berusaha mengevakuasi korban di tengah derasnya banjir bandang. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Sementara itu, banjir terus menerjang distrik Rasuwa dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal. Selain rumah, banjir juga menghancurkan pasar, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan operasi darurat besar-besaran di Nepal. Banjir bandang juga memakan korban jiwa di pelabuhan perbatasan Girong di wilayah otonomi Xinjiang, Cina.